Halo Sobis, Sobat Agribisnis. Di sini kenalin aku Lili, selaku podcaster dari uh, podcast Agritalk. Jadi sebenarnya aku mau kenalin dulu nih Agritalk itu apa. Jadi Agritalk itu merupakan sebuah wadah yang diadakan oleh Himagri untuk menampung informasi dari KM Agribisnis yang tentunya memiliki segudang prestasi. Nah, nantinya akan dikemas dan disampaikan dalam bentuk podcast, yaitu Agritalk ini. Nah, di Agritalk yang pertama ini kita kedatangan tamu yang nggak kalah spesial, yaitu wajah dari Fakultas Pertanian. Jadi, kita kedatangan tamu Duta Pertanian. Di sini ada Kak Agil dan Kak Salvia. Halo. Selamat sore Kak Agil dan Kak Salvia. Sore. Iya, Gimana nih kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa nih Kak? Di beberapa hari ini gitu. Ini lanjut dulu deh. mungkin dari aku sendiri sih masih kuliah sama itu ada ngelatih futsal gitu. Oh, ada futsal. Oh, berarti coach ini. Coach Bisa futsal. dibilang gitu sih. Keren keren keren. Kalau Kak Sofia? Kalau aku sih sejauh ini masih kuliah ya pastinya sama modeling-modeling aja. Model. Iya. Jadi di profesinya masing-masing ini ya. Ada yang coach, ada yang model. Keren keren. Itu emang bakal jadi cita-citanya ke depan atau gimana? Kira-kira. Aku dulu apa kamu? Aku dulu ya. Mungkin kalau aku sih modeling itu awalnya iya. Tapi kalau makin kesini rasanya kalau nggak nerapin ilmu sarjananya nggak kurang kan. Jadi hobi aja deh. Oke. Kalau Agil nih? Kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak Kak Selvia ya, dibuat hobi aja karena kan juga kita tujuan utama kan masih kuliah gitu. Berarti ada cita-cita lain nih di lain itu. Berarti itu bisa jadi kerjaan sampingan ya nantinya ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong tentang Duta Pertanian nih. Mungkin Sobis juga ada yang beberapa tahu tapi simpang siur masih tentang Duta Pertanian. Mungkin boleh dijelaskan. Duta Pertanian itu kayak gimana sih? Oke. Kalau duta pertanian itu sejauh ini ya nggak jauh beda kayak duta-duta lainnya. Jadi gimana kalau duta pertanian itu bidangnya pertanian nih ya. Jadi kita mau nggak mau ya memang tanggung jawabnya itu kita harus mempromosikan pertanian. Kita di dalam kampus atau di luar kampus atau mungkin nanti kita social branding di Instagram kayak gitu. Oke. Especially ini kita kan duta pertaniannya UPN. Jadi kita harus mengambasadorkan Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Oke. Oke, kan aku udah tahu nih beberapa penjelasan tentang Duta Pertanian, Kak. Tapi aku juga tertarik tugas-tugasnya Duta Pertanian itu apa sih kira-kira? Tugas-tugas sejauh ini kita udah dapat apa aja ya? Banyak sih kayak kita menyambut tamu luar negeri. Tuh. Terus kita bisa ikut kayak program dosen, jika dosen ada acara apa gitu kita bisa ikut program. Mungkin lebih intinya gitu gak sih Kak? Iya, nggak jauh dari branding sih. Pasti ada kayak MC, kayak yang baru-baru ini ya, mungkin prokernya BEM atau prokernya dosen. Ya. ICAS itu ya, International Conference Agriculture itu kita dikerahkan untuk jadi MC sepasang sama jadi penerima tamu dari luar negeri juga sepasang. Terus ada juga kita jadi itu di apa sih paguyuban UPN-nya itu juga kita dikerahkan juga satu pasang. Oke. Berarti dari UPN-nya itu ada nggak kayak satuan yang duta-duta dari setiap fakultas gitu ada? Ada. Oh ada. Itu namanya apa kira-kira? Paguyuban rektorat kalau nggak salah. Se-Jawa Timur itu kampus-kampus negeri rektor dari kampus-kampus negeri itu hadir ke UPN dan itu disambut sama duta fakultas. UPN gitu sih. Oh gitu. Oke, tugasnya berarti nggak jauh-jauh dari branding dan bener-bener wajah dari Fakultas Pertanian ya, kalian ya. Oke, kan udah tahu tentang tugas-tugas nih. Aku tertarik ke seleksinya dulu. Seleksinya jadi duta pertanian itu kayak gimana dulu Kak? Kalau seleksi itu yang aku alamin itu ya awalnya pasti pendaftaran dulu ya. Pendaftarannya kita dapat guidebook sama link pendaftaran. Itu kita isi semuanya, persyaratannya juga udah tertera di guidebooknya. Jadi nggak sulit kok untuk persyaratannya.
Terus nanti kalau udah lolos di tahap awal ya, tahap administrasi, kita lanjut langsung ke top 10 sih waktu itu. Iya, di top 10 itu kita ada wawancara, terus ada bakat minat, terus apa lagi ya? Iya, pakai bahasa Inggris ya. Oh, bakat minatnya pakai bahasa Inggris atau wawancaranya? Wawancaranya Wawancaranya pakai bahasa Inggris. Sebenarnya nggak semua, karena kan yang wawancara langsung dosen ya. Itu tahap penjurian namanya. Jadi mau ada yang dapat bahasa Inggris full English, ada yang dapat semi-semi. Gitu. Oh, tergantung dosen yang nguji itu. Iya, tapi anyway buat agribisnis sekarang kita udah terakreditasi internasional, pasti kita harus pakai bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Berarti tadi habis pendaftaran, pengisian berkas-berkas. Nah, berkas-berkasnya itu gimana tuh, Kak? Sulit atau enggak kok? Basic gak sih, Kak ya? Basic kok ya. Oh, basic. Enggak sampai kakak kok. Oh, enggak sampai kakak. Ya. Oke. Berarti basic berkas ya. Pasti kayak ada CV gitu, ada nggak kira-kira? Oh, CV kemarin enggak. Tapi udah ada formatnya sendiri. Oh, yang harus diisi gitu. Iya. Mungkin tampilannya mirip CV, tapi itu bukan CV. Oh, iya. Kayak track record organisasi kamu apa aja, terus pengalaman organisasi dan lain-lain. Oke. Boleh Kak, satu contohnya apa sih yang pengisian berkas-berkas itu apa gitu? Harus menyiapkan apa gitu biar sobis-sobis mungkin yang angkatan 2024 itu bisa tahu gitu. Bisa ya. Kalau ini yang angkatnya aja ya. Yang angkatnya aja itu ya biodata sih. Biodata nama, hobi, ya ada fotonya juga kayak di bagian atas itu. Terus yang ada juga analisis SWOT terhadap diri sendiri ya. Kenapa analisis? Iya, analisis SWOT tapi terhadap diri sendiri. Jadi kamu itu yang jadi strengths-nya apa, opportunity kamu apa, weakness kamu apa, yang menurut kamu jadi ancaman buat dirimu apa, itu ada. Oke. Itu sih yang unik. Yang lainnya cuma basic lah, pengalaman biasa. Itu bentuknya nanti bakal kayak deskriptif gitu ya, narasi gitu, kita yang bikin gitu. Oke, jadi teman-teman Sobis angkatan 2024 kalau mau daftar Duta Pertanian bisa tuh siapin apa tadi? Pengalaman. SOTS ya? SWOT. Oh, SWOT ya, SWOT-nya. Oke, boleh. Selanjutnya, kan tadi aku habis tanyain seleksi tentang pendaftaran nih, Kak. Lanjut ada wawancara. Nah, wawancara itu pasti yang paling ditakuti kan, Kak ya? Tentunya kan. Apalagi yang wawancara dosen. Dan kalau dosennya terkenal apa tuh? Aduh, terkenal baik ya. Oh, jadi flashback. Emang kan kita di sini membawa kalian untuk flashback di masa-masa itu. Ya, terima kasih ya. Oke, di wawancara itu Kak, gimana tuh? Pengalaman kalian aja deh yang kemarin. Mungkin aja dulu aja deh. Kalau dari aku sendiri sih pastinya dengan persiapan jujur aja sih. Dengan persiapan yang nggak matang-matang banget. Tapi itu aku pakai kalau anak zaman sekarang pakai sistem SKS gitu. Jadi aku belajar semalam buat kan pasti dikasih kisi-kisi sih kayak apa sih kayak tema-tema yang bakal ditanyain sama dosen pas wawancara tersebut. Nah, kebetulan aku dapat kalau nggak salah itu pertanyaan berkelanjutan. Nah, dari situ tentunya kan kita juga agribisnis Pak ya. Iya. Tentunya pastinya juga di luar kepala. Mungkin itu aja sih. Terus buat yang minat bakat juga alhamdulillah masih lancar. Kak Selvia bisa nambahin. Kalau dari aku selama wawancara itu aku cukup dapat tema yang enough lah ya. Gak terlalu gampang, gak terlalu sulit. Temanya tentang komunikasi. Tentang komunikasi. Ya sejauh itu cuman mungkin ya untuk spill pertanyaannya ini ya seingat aku pertanyaannya ya nggak jauh dari definisi komunikasi. Terus ada yang tricky itu komunikasi yang baik antara dosen ke mahasiswa sama mahasiswa ke dosen. Ya kali ya kita mau ngomong gimana di depan dosennya langsung gitu kan nggak mungkin juga. Ya bagus-bagus aja menatanya. Terus buat wawancara lainnya in English. Oke, wawancara lainnya in English nih? Iya, in English. Jadi waktu itu ada 4 juri, yang 2 agribisnis, itu must to English. Harus pakai bahasa Inggris. Di aku ya,
waktu itu. Kalau di Agil Iya, juga pakai bahasa bahasa Inggris juga. Iya. Itu kalian sempet aduh gitu atau gimana? Atau udah nyiapin atau gimana tuh? Mungkin dari aku sendiri sih improve ya. Oh, improve, oke. Ya, yang pertama sih pede yang Iya, penting pede. ya. Oke. Karena beliau pun nggak paham-paham betul yang kayak oh ini grammarnya bener atau salah, enggak juga kan. Jadi yang penting pede aja gitu. Kaget sih pasti. Oke. Oke, tadi kan udah seleksi terkait wawancara nih Kak. Habis itu ada minat bakat. Berarti kalian harus nyiapin minat bakatnya ya? Atau ada hal yang harus ditunjukkan kan pasti ya? Itu kira-kira pas itu nunjukin apa tuh? Aku biasa aja sih. Agil nih, aku juga kepo soalnya. Soalnya tadi kan coach ya, mungkin bisa nampilin apa? Enggak sih, kalau aku sih mungkin presentasi ya, kayak presentasi kayak basic futsal itu kayak gimana sih kepada dosen. Nah gitu aku terangin mungkin semi English gitu. Jadinya biar ada poin plusnya juga. Oh jadi biar dosennya wah gitu ya. Oke. Oke, kalau Kak Sylvia nih? Kalau aku minat bakat kemarin mau nampilin baca puisi. Tapi karena udah ada kontestan lain yang baca puisi, jadi nggak mau sama ya kita ya? Bukannya nggak mau sama ya, jadi dosennya menuntut untuk tidak sama. Iya, jadi tadi puisi udah, coba kamu yang lain. Ya udah, akhirnya aku itu MC. Oh, MC. Iya, MC pakai bahasa Inggris. Oke. Oh jadi tertarik nih. Kontestan lain ada nggak yang kayak nunjukin minat bakatnya yang out of the box gitu mungkin? Kayak ada yang bisa nge-rap atau ada yang bisa beatbox gitu ya? Beatbox gitu. Enggak sih kalau itu. Mungkin kayak yang paling kayak niat banget itu yang nari ya. Ada yang nari. Oh ada yang nari. Ada salah satu kontestan yang nari berarti. Oh ya aku mau tahu juga nih. Kakak-kakak ini sebenarnya mengajukan diri sebagai duta pertanian atau diajukan diri gitu? Ya, kalau gimana ya, ini jadi buka kartu dikit kayaknya. Bolehkah? Jadi untuk duta itu ada per kelas ya, minimal per kelas itu ngajukan sepasang. Jadi ya kebetulan ada dorongan juga dari eksternal, jadi ya kalau aku ngajuin. Oke, kalau Agil? Mungkin dari aku juga sama sih kayak Kak Sylvia, jadi ngajuin kan ada kuota per kelas, jadinya aku dipilih sama teman. Oke, berarti tapi dalam hati kecil itu pasti ada nggak sih kayak aku pengen nih jadi duta pertanian gitu, pasti ada lah. Lebih ke penasaran juga sih. Oh penasaran. Emang penasarannya itu ya yang bikin terbang ya? Yang bikin meroket itu emang penasarannya. Oke, terus di duta pertanian itu butuh skill apa aja sih Pak untuk menjadi duta pertanian? Mungkin kalau di generalisir itu semua duta pasti ada satu skill yang pasti kepakai di semua kan. Ya satu-satunya itu public speaking ya. Iya, baru yang kedua mungkin branding atau disusul lain. Oke, public speaking. Menarik gini public speaking ya. Kan nggak semua orang bisa public speaking nih Kak. Terus dari Kak Selvi maupun Kak Agil, public speaking yang baik dan cara mengasahnya itu kayak gimana? Dari aku dulu. Iya, boleh. Kalau dari aku dulu sih, sebelum ada kayak misal ada job gitu, pastinya aku kayak latihan di kaca. Latihan di kaca mungkin ya 10-15 menit. Terus kalau buat ngelatih buat gak terbata-bata itu tentunya aku latihan lidah. Latihan lidah udah biasa, jam masak udah biasa. Jadi mungkin dari aku tips buat lancar public speaking sih gitu sih. Mungkin dari Kak Sylvia. Ya mungkin kalau dari aku pertama-tama itu ya aku rasa kalau nggak semua orang bisa public speaking itu nggak kayak gitu ya. Semua orang pasti bisa public speaking, tapi ada kriteria tertentu yang semua orang belum tentu memenuhi. Contohnya ya kayak tadi tanyanya kan tentang public speaking yang baik dan benar ya. Kalau public speaking yang baik dan benar itu sih utamanya ya pertama paham materi ya. Jelas paham materi, paham apa yang mau disampaikan. Terus yang kedua itu sopan santun ya. Sopan santun itu sebenarnya utama juga. Terus mungkin ada tambahan-tambahan kayak intonasi, kayak suara, atau mungkin terbiasa ngomong.
Nah, kalau Agil di kaca, kalau aku di kamera. Oh, di kamera langsung. Iya, di kamera. Karena juga menghindari apa ya? Kita banyak kan yang kalau ngomong gini bisa lancar, tapi di kamera diem aja. Iya. Iya kan? Iya, betul banget. Makanya aku latihannya langsung di kamera gitu. Terus pasti tantangan di public speaking itu stuck biasanya. Udah paham nih materi dari A sampai B, tapi stuck ketika ngadep kamera gitu kan ya. Iya. Jadi emang sih bener semua orang itu nggak bisa memenuhi public speaking yang baik dan benar, tapi semua orang itu pasti punya public speakingnya masing-masing gitu kan ya. Oke, selain public speaking tadi sempat disinggung personal branding ya, branding. Nah, personal branding itu pasti penting banget sih kalau menurutku ya. Personal branding yang bagus itu kayak gimana sih? Kayak harus nunjukin apa, harus kayak gimana setiap harinya. Kan pasti personal branding itu nggak bisa kayak satu kali doang nunjukin, satu hari doang itu kan nggak bisa kan. Pasti harus berkala. Aku rasa untuk personal branding Agil dulu deh. boleh silakan. Mungkin dari aku buat memperbaiki personal brandingnya ya tentunya kita harus kayak rapi juga dimanapun dan kapanpun. Nggak peduli maupun di kampus ataupun di luar kampus, tentunya kita juga harus rapi baik dari atas maupun dari bawah sih. Kalau dari personal branding sih basicnya sih kayak gitu sih. Mungkin Kak Selvia bisa nambahin. Kalau aku ya, jujur kalau dari sudut pandang sendiri personal branding itu masih jelek tuh. Ya, karena sekelas duta pertanian ini masih merasa jelek banget itu. Iya, jujur aku rasanya gitu ya. Karena aku itu untuk terutama personal branding di sosial media, itu aku sulit buat konsisten. Ya. Aku sulit buat konsisten dan karena aku perempuan ya, selayaknya perempuan biasa pasti kemudian. Betul banget. Iya kan. Kadang kita pengen misal kalau zaman sekarang tuh bilangnya centil era ya. Kita ke kampus ya well prepared banget, pakai baju ini, make up seperti ini. Tapi kalau lagi enggak juga. Oke, berarti aku simpulin nih Kak ya. Kalau dari Agil itu yang penting itu cover. Berarti nggak berlaku nih kata-kata don't judge by cover, tapi judge by cover gitu ya. Kalau dari Kak Selvi personal branding yang ke media sosial gitu ya Kak ya, itu penting banget kan? Iya sih, penting banget ya. Terutama untuk Gen Z ya. Karena pasti kita nggak jarang dengar juga kan. Kalau kita lamar kerja, pasti pihak HRD-nya juga lihat sosial media kita. Betul. Kita kelihatan gitu. It's very tricky. Iya, sekarang juga banyak yang lihat dari Instagram juga kan, selain LinkedIn ya kan, banyak yang lihat dari Instagram. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih Kak dari KM Agribisnis. Mungkin bisa dibacakan untuk pertanyaannya? Dari Surya ya, that's my friend. Oke. Ya sekelas. Makasih pertanyaannya. Mungkin aku mau jawab dulu. Iya, silakan Kak. Mungkin lebih ke arah kontribusi duta pertanian ya. Untuk saat ini, karena kami juga terpilihnya sebagai Duta Pertanian UPN, jadi kontribusi kita itu selain untuk mengedukasi, pertama-tama kita harus bangga dulu nih sama Fakultas Pertanian kita ya. Karena kalau udah kita ada rasa bangga, pasti ngapa-ngapain tuh ikhlas ya kan? Betul. Ikhlas buat ngejalanin segalanya, termasuk kayak sebagai Duta Pertanian, kita manfaatin ajang-ajang kayak paguyuban rektorat. Di situ kita bisa branding di situ kan. Kalau pertanian itu enggak seperti yang kalian kira, mungkin yang lusuh atau mungkin yang kotor gitu ya. Enggak, it's not like that. Jadi kita harus lebih kontribusi ke sosial, mengedukasi, mengubah mindset, mengajak. Kalau pertanian is not that bad gitu. Oke. Kalau dari Agil mungkin ada perspektif lagi dari pertanyaan. Kalau dari aku sih ininya Kak, kontribusi dari kita kayak kita pastinya kan ikut dosen, kayak misal ada undangan dari dosen buat isi materi ataupun apa, mungkin itu bisa jadi kontribusi buat kita ke masyarakat gitu. Jadinya nggak harus selalu kayak tampil jadi MC gitu, nggak. Jadinya kita bisa kontribusi ke masyarakat lewat isi materi tadi, bisa menyampaikan materi ke masyarakat tentang pertanian itu kayak gimana sih. Jadi pertanian itu nggak jelek yang kalian kira gitu. Iya, kan banyak judge tentang pertanian kan. Iya. Oke, yang aku tangkap tadi berarti
selain kalian jadi wajah itu kalian jadi tangan ulur ya ke bawah juga ujung ya. tombak. Iya, ujung tombak. Kita memang jadi ujung tombak promotor ya. Ujung tombak Oke. promotor especially Fakultas Pertanian UPN. Jadi itu kita bawa kemana-mana. Nggak hanya saat acara duta, tapi ya keseharian juga gitu. Oke, keren banget ya. Keren banget sumpah. Aku impresif banget sih untuk Duta Pertanian. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua bisa dibacakan. Iya, ada beberapa disinggung ya. Mungkin boleh disampaikan lagi. Lebih spesifiknya kayak nama-nama kegiatannya kayak gitu. Sejauh ini ya, karena Duta Pertanian itu sempat stagnan 3 tahun. Jadi terakhir Duta Pertanian itu 2021. Jadi kita seperti memulai kembali. Oke. Jadi kita menyusun kembali juga ya kan. Belum ada kegiatan yang pasti kayak terjadwal atau terstruktur. Iya, kayak proker-proker gitu masih belum ya, belum tersusun. Masih belum. Oke. Berarti cuman kayak ya tadi ada duta yang paguyupan itu sama beberapa ngejalanin prokernya dosen, terus membantu proker-proker dari organisasi gitu ya. Oke. Oke, aku mau tahu pesan-pesan nih Kak untuk mungkin sobis-sobis yang angkatan 2024 nantinya mau meneruskan langkah kalian gitu kan. Boleh disampaikan. Aku lagi dulu ya. Apa nih, pesan dulu kali ya. Boleh. Kalau pesan sih untuk kakak-kakak dan adik-adik sobis sekalian, yang pertama sih jangan pernah meragukan diri sendiri, karena diri sendiri itu kuncinya itu ada di kita. Selama kita merasa yakin, kita terus mencoba, kepo ya kasarannya, itu just do it, lakuin aja terus, jangan menghiraukan yang lain. Jadi kita punya jalan sendiri, kita punya hidup sendiri, kita punya fokus sendiri. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu ya lakukan aja. Tapi ya resikonya nanti juga harus dipertimbangkan. Oke. Terus kalau untuk kesan sebagai Duta Pertanian ya, untuk kesannya ya it's so baik-baik aja, nggak ada yang something gimana-gimana. Mungkin untuk kedepannya bisa Duta Pertanian bisa lebih di struktural lagi ya, masalah program, masalah audiens atau mungkin sasaran. Kalau dari aku sendiri sih pesannya buat sobis-sobis nantinya yang ingin ikut Duta Pertanian, lebih pede aja sama kemampuan yang dimiliki dalam diri sendiri, karena aku yakin semua pasti punya bakat terpendam yang belum kalian keluarin. Gitu sih. Terus buat kesannya juga pastinya aku sangat senang sekali ya jadi terpilih buat jadi Duta Pertanian UPN Veteran Jawa Timur bareng Kak Selvia tentunya. Mentor tentunya kan di atas aku setahun. Tentunya kan bisa nonton aku buat lebih baik lagi. Nah, buat Duta Pertanian sendiri semoga kedepannya itu bisa itu sih, benar kata Kak Selvia, lebih ke struktur lagi dan juga program kerjanya itu bisa makin jelas. Mungkin itu aja sih pesan-pesan dari aku. Oke, jadi aku simpulin dari kata-kata Kak Selvia tadi, just do it gitu ya Kak ya, just do it. Apapun yang ingin kalian lakukan just do it, dan tetap mempertimbangkan konsekuensinya, gitu, mempertimbangkan resiko-resikonya. Oke, itu tadi penyampaian dari Duta Pertanian dan dari narasumber kita yang nggak kalah keren pastinya, wajah dari Fakultas Pertanian. Cukup sampai sini dulu untuk podcast AgriTalk. Sampai bertemu di podcast AgriTalk berikutnya. Bye-bye.